The One adalah program Cokro TV yang khusus menampilkan sosok yang punya peran penting menjadikan Indonesia lebih baik di bidangnya masing-masing. Halo penonton, hari ini saya bertemu dengan salah seorang sosok yang sangat atraktif di dunia media online, YouTube, yaitu Guru Gembul. Buat yang nggak kenal siapa Guru Gembul, saya sarankan segera mencari di YouTube, searchingnya pakai Guru Gembul aja. Anda pasti akan, menurut saya sih, akan terkesima dengan apa yang dia sampaikan. Nah, saya berterima kasih sekali nih, Guru Gembul datang ke sini. Dia adalah orang yang akan saya sebut sebagai free thinker-nya Indonesia. Bahkan yang lebih spesifik begini, kalau Anda pernah dengar istilah Renaissance, abad pencerahan, ya, nah itu ada ide tentang enlightenment, pencerahan, dan pencerahan peradaban itu dilakukan oleh orang-orang yang disebut sebagai para pencerah. Nah, saya akan menyebut Anda nih, Kang Guru Gembul, sebagai seorang pencerah nomor wahid lah di Indonesia saat ini. Saya harus bereaksi seperti apa ini? Nggak perlu, jangan bereaksi dulu. Baik. Jadi gini, Guru Gembul ini Anda bisa lihat video-videonya. Di sana dia banyak sekali bicara tentang hal-hal yang mencerahkan kita. Terakhir ini salah satu yang paling menarik ketika dia bicara tentang Habib ya. Anda tuh mempertanyakan konsep kehabiban orang gitu ya, begitu kan kira-kira? Iya. Ya, ini rame ya, dan dia beberapa kali muncul, termasuk dengan Kang Rhoma Irama juga ya. Iya betul. Tapi sebelumnya dia banyak sekali. Kalau Anda lihat apa yang dia sampaikan di YouTube channel dia bisa bicara dari apapun, ya praktis apapun bisa dia bahas. Sebagai contoh ya, dia ngomong tentang pendidikan sangat baik. Dia guru nih sesungguhnya, Kang Guru Gembul ini. Ya, kritik dia terhadap pendidikan di Indonesia. Dia bikin pernyataan-pernyataan kontroversial. Tapi dia juga bicara tentang, ya taruhlah kebijakan makan gratisnya Prabowo ya. Dia bicara tentang Jokowi. Dia bicara tentang, tapi juga yang penting, dia dengan berani bicara tentang persoalan-persoalan keagamaan. Jadi misalnya saja tafsiran-tafsiran keagamaan yang menurut Kang Guru Gembul ini sebagai tafsiran-tafsiran yang bermasalah. Dan saya sebenarnya mengundang dia ke sini karena saya betul-betul ingin tahu siapakah sesungguhnya Kang Guru Gembul ini. Jadi terima kasih Kang datang ke sini. Saya berterima kasih sebenarnya. Ya ini orangnya humble banget ya. Nanti Anda akan lihat betapa humble-nya dia. Kang Guru Gembul, Anda itu memang tidak menyebut, di mana-mana Anda tidak menyebut nama orisinal Anda ya? Iya, secara filosofis saya bahkan tidak tahu nama orisinal saya apa. Saya paling tahu adalah nama yang diberikan oleh orang tua saya, tapi saya yakin orang tua saya juga tidak tahu nama asli saya siapa. Tapi kenapa Anda nggak pernah mau sebut namanya? Iya, ini sebenarnya alter ego. Saya menggunakan ini sebenarnya terinspirasi Pak Ki Hajar Dewantara. Oke. Karena beliau adalah tokoh pendidikan nasional di Indonesia atau yang ditokohkan, dan karena saya berkecimpung di dunia pendidikan dan saya ingin juga menginspirasi sama seperti beliau, maka saya gunakan samaran ini. Tapi ini sepenuhnya adalah untuk samaran. Ini bolong gitu dan lain-lain. Oh, kacamata Anda itu bolong. Serius ada? Saya nggak lihat penonton. Sama sekali saya nggak sadar. Ya, ini kacamata bolong. Ini kacamata bolong. Ya, hanya untuk menutupi. Maksudnya saya akan bertanggung jawab terhadap ide saya, terhadap gagasan saya, terhadap apa yang saya katakan, dan mari kita berdialektika terkait dengan hal itu. Tetapi urusan pribadi saya ingin menikmati sebagai manusia biasa itu. Privacy lah ya. Iya. Iya. Ki Hajar Dewantara itu bukan nama sebenarnya juga? Iya, bukan. Bukan ya? Bukan. Padahal dia sangat terkenal ya. Iya. Kalau Guru Gembul, kenapa Gembul? Iya, bisa terlihat lah. Sebetulnya saya juga gembul nih ya penonton. Oke. Anda adalah seorang YouTuber kan? Iya, ya. YouTuber. Dan Anda, mungkin saya tidak berlebihan ketika saya mengatakan ada banyak sekali muatan-muatan yang kontroversial dari apa yang Anda sampaikan kepada publik. Iya. Ya. Saya mau tanya sama Anda. Itu Anda sengaja melakukan itu? Mengangkat hal-hal yang barangkali orang lain tidak berani untuk bicarakan. Saya kasih contoh tentang agama tadi ya. Anda bisa mengatakan bahwa ayat-ayat agama misalnya tentang Nabi Ibrahim yang anaknya itu dikorbankan itu kan belum tentu sesungguhnya terjadi. Bahwa Tuhan itu
memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membunuh anaknya kan, dan baru di saat-saat terakhir dikatakan jangan gitu kan. Iya. Nah itu kan yang saya percaya sejak kecil, dan saya yakin penonton baik umat Islam, umat Kristen ataupun barangkali umat lainnya juga pernah belajar hal yang sama. Dan Anda mengatakan bahwa nanti dulu nih, ini belum tentu benar ya. Saya di awal video itu saya jelaskan bahwa ini adalah kacamata ateism, kacamata akademik, kacamata di mana orang menyisihkan dulu sesuatu yang mistik, sesuatu yang spiritual, sesuatu yang misterius, dan masuk pada sesuatu yang lebih logis. Yang lebih logis itu, yang sesederhana itu, ya, bahwa misalkan tidak ada ini logisnya ya gitu. Ya. Sebelum ada intervensi dari otoritas spiritual dan lain-lain gitu. Iya, yang lebih logisnya itu adalah bahwa Nabi Ibrahim atau siapapun itu tidak tega anaknya disembelih, maka seperti itu. Tapi saya jelaskan bahwa itu adalah pandangan yang benar-benar ateis gitu. Pandangan di mana tidak ada ikut campur. Nah, apakah saya mengatakan itu untuk mencari kontroversi misalkan? Ya, semua orang itu free thinker. Ya. Semua orang itu, bahkan ketika saya mengatakan seperti itu, ada jutaan orang yang juga mengatakan seperti itu dalam pikirannya, yang membuka kemungkinan, yang membuka celah-celah seperti itu. Cuman mereka yang dibilang tadi itu, mereka tidak berani mengatakannya karena ada institusi, atau ketika agama menjadi sebuah institusi dan dia kemudian memiliki kekuatan otoritatif gitu untuk kamu boleh, kamu tidak boleh, ya seperti itu kan. Ya, tapi ya harus diakui bahwa setiap orang itu free thinker gitu. Setiap orang itu berpikir bebas sampai dia kemudian mengatakannya. Anda adalah orang yang berpikiran bebas dan kemudian mengatakannya. Sementara ada miliaran orang barangkali juga berpikiran hal yang sama tapi tidak berani mengatakannya. Iya, tidak berani karena jadi agama sebagai spiritual adalah milik dirinya sendiri. Agama sebagai institusi, dia harus, kata-katanya dia harus bertanggung jawab kepada orang yang lain. Dan saya siap bertanggung jawab kepada orang lain karena sejak awal saya sudah mengatakan dalam kacamata non-teistik, dalam kacamata yang tidak spiritual itu begitu. Kan sebenarnya nggak ada kontroversi dalam hal itu karena memang jika tidak ada intervensi dari otoritas spiritual tertentu, ya banyak orang yang mengatakan seperti itu. Jadi kontroversinya di sebelah mana? Kontroversinya adalah itu seharusnya tidak diucapkan. Tapi menurut Anda, sebetulnya buat kita masyarakat itu lebih baik orang diajak berani untuk mengungkapkan pandangan-pandangan bebasnya itu, atau sebaliknya kan, ada yang mengatakan bahwa wah bahaya sekali dong kalau setiap orang itu diizinkan untuk bicara sesuai dengan apa yang dia percaya, itu akan terjadi chaos, akan terjadi kekacauan. Jadi masyarakat itu bisa, jadi saya percaya bahwa manusia sebagai individu itu bodoh. Dalam artian apa yang ada dalam benak saya sebenarnya adalah akumulasi pengetahuan dari miliaran manusia sebelumnya. Bahwa apa yang saya gunakan sekarang adalah karya dari miliaran manusia sebelumnya. Betul. Nah, kenapa manusia-manusia itu bisa menciptakan peradaban, bisa menciptakan bahasa, bisa menciptakan baju, dan akhirnya mengisi otak saya dengan berbagai pengetahuan, adalah ketika mereka menjadi masyarakat komunal, ada dalam hierarki. Dan itu tentu saja harus ditunjang oleh keamanan, harus ditunjang oleh kesamaan, harus ditunjang oleh satu institusi atau satu lembaga gitu. Nah, karena itu memang saya setuju kalau tidak semua orang harus mengungkapkan semua kata-katanya, karena itu akan merusak mental kawanan manusia dan akhirnya akan memecah peradaban menjadi serpihan-serpihan kecil. Ya, tapi ada 1-2 orang yang sebaiknya juga berbicara agar peradaban itu bisa maju, melangkah pada level berikutnya gitu. Jadi di satu sisi ada orang-orang yang memang tidak layak untuk berbicara. Untuk apa? Untuk menjaga kekompakan masyarakat. Biar masyarakat kompak, dan ketika masyarakat kompak bisa menghasilkan peradaban. Nah, setelah masyarakat kompak itu, kalau misalkan dia dibiarkan begitu terus, ya stuck di situ. Jadi tetap ada minoritas kreatif, minoritas saja, gak usah banyak-banyak, minoritas kreatif yang kemudian lompat pagar dan kemudian dia membawa ajakan-ajakan dialektis sehingga masyarakat itu tidak statis, pindah lagi sedikit. Siapa yang boleh menentukan? Oh, yang ini nih yang boleh nih untuk berpikir kreatif tadi. Kalau yang ini jangan. Menurut Anda bagaimana seharusnya?
orang-orang yang bisa mendemonstrasikan gagasannya dan kemudian bisa mendemonstrasikan dialektikanya, ya dipersilahkan. Oke. Jadi itu pada akhirnya peradaban akan memilih saja siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak, dan dalam sejarah memang seperti itu. Ada orang yang free thinker kemudian dia mati gara-gara dihukum mati oleh penguasa, ada free thinker yang justru malah menciptakan agama baru, menciptakan sistem baru, peradaban baru, yaitu bagian dari dinamika manusia. Oke. Di Indonesia dalam pandangan Anda nih ya, Anda melihat apakah di era sekarang paling tidak nih, Anda boleh juga kembali ke masa lalu, kebebasan untuk berpikir kreatif itu mendapat tempat tidak? Kebebasan berpikir itu tidak benar-benar tidak terbatas. Oke, kebebasan berpikirnya. Iya, tapi bagaimana dia mengungkapkannya, nah itu pertanggungjawaban dengan orang lain. Gitu. Sekarang kita sempitkan ya menjadi kebebasan menyampaikannya kepada orang lain. Di Indonesia sudah terjamin tidak? Saya yakin tidak sih. Tidak ya? Ya karena masyarakat kita masih jadi masyarakat Indonesia itu saya pikir punya salah satu kelemahan, yaitu bahwa mereka tidak bisa memisah mana ruang publik dan mana ruang privat gitu. Ya. Jadi ketika saya menafsirkan ayat suci tertentu, itu adalah ranah privat saya. Dan saya tidak menyebut tafsiran saya adalah sesuatu yang sakral, tapi itu adalah hak saya untuk menyampaikannya. Untuk menyampaikannya, karena itu ranah privat gitu. Nah, di masyarakat kita itu mana yang privat dan mana yang publik itu tidak ada batasannya yang pasti gitu. Kalau misalkan kita merujuk pada syariat Islam misalkan, dalam syariat Islam itu jelas, misalkan gini, kalau kita melakukan dosa pribadi, ya udah selesai di situ, tutupi, gak usah bilang-bilang. Tidak akan ada hukuman apapun. Tetapi karena itu kalau itu misalkan menyangkut masalah publik seperti korupsi, itu bukan ranah privat. Itu kalau harus dosa diadili. Pribadi yang mana? Ya misalkan saya melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak semestinya gitu. Ya, di luar anggaplah seperti itu gitu. Ya sudah, saya berhak untuk menyembunyikannya karena tidak ada kepentingan publik yang diganggu. Iya kan? Nah, di zaman Nabi pun seperti itu. Ada orang-orang yang seperti itu dan Nabi mengabaikan itu gitu. Selama tidak ada pelaporan, ya sudah selesai gitu. Tapi ada di mana ada pihak lain yang dirugikan, maka itu berlaku hukum. Kan begitu. Misalnya istri saya diselingkuhi atau berselingkuh. Itu menjadi ranah publik. Iya, ketika ada pelaporannya, ketika diketahui. Iya. Si suami nggak terima misalnya. Iya. Bisa ya. Ada kerugiannya. Ada kerugiannya. Jadi apa sih namanya? Jadi tolak ukurnya atau measure-nya indikatornya adalah ada yang dirugikan tidak dari apa yang dia lakukan. Ya, itulah beban dari pengetahuan. Apa itu? Beban dari pengetahuan itu adalah, jadi misalkan gini, ada suami istri yang bercerai gara-gara selingkuh. Sebenarnya bukan gara-gara selingkuh, sebenarnya gara-gara pengetahuan atas selingkuh itu. Luar biasa. Kalau dia nggak tahu, ya nggak apa-apa dong ya. Iya kan. Iya. Pada akhirnya ada banyak kasus di Indonesia yang lucu, tapi itu bisa. Jadi mitos itu menyelamatkan banyak pernikahan di Indonesia. Mitos apa? Misalkan ada kawan dari kawan saya, ketahuan selingkuh. Dia seorang suami, punya beberapa anak, kemudian ketahuan selingkuh sama istrinya. Marah-marah istrinya udah nggak kuat, udah habis itu, pokoknya amarahnya keluar meletus-letus. Tapi akhirnya dia bisa memaafkan dan sampai sekarang lancar pernikahannya. Karena apa? Karena si istri dibisikin bahwa suaminya diguna-guna, dipelet sama si perempuan itu. Makanya si perempuan itu, si istri itu akhirnya memaafkan karena itu bukan kehendak suami saya, itu dipelet saja sama si perempuan itu. Ya pada akhirnya bagian mitos itu bisa melanggengkan pernikahan mereka sampai sekarang. Ini menarik tapi ya, sebab pengetahuan yang menentukan ya. Kalau Anda menganggap itu adalah bukan sebuah pengkhianatan dari suami, tapi karena dia dipengaruhi oleh kekuatan gaib gitu ya, atau mistik atau apapun, menjadi oke lah ya. Coba kalau si istri itu tahu yang sesungguhnya bahwa tidak ada mistisme di sana gitu. Tidak ada soal. Tetap gak terima ya. Iya, itu beban pengetahuan. Iya. Makanya
Saya sering berkelakar bahwa dinosaurus bisa bertahan jutaan tahun gara-gara mereka tidak tahu apa-apa. Manusia baru hidup dalam rentang 15.000 generasi dan mereka hampir punah sekarang gara-gara terlalu banyak tahu. Jadi pengetahuan itu beban. Makanya jangan makan buah terlarang, yaitu buah pengetahuan. Itulah tafsiran Anda mengenai ayat itu ya. Enggak, itu hanya enggak, tapi gini, saya terus terang nih buat penonton, saya harus mengakui, saya itu bukan pengagum banyak orang di Indonesia ini. Tapi saya harus nyatakan nih, salah satu orang yang saya kagumi itu adalah Kang Guru Gembul yang saya nggak tahu nama aslinya ini ya. Nah, sekarang saya tanya nih, siapa Anda sesungguhnya? Anda itu adalah seorang guru. Guru. Sampai sejauh ini. Maksudnya apa itu? Sampai sejauh ini tuh apa? Semester depan saya belum pasti apakah masih lanjut jadi guru atau enggak, guru sekolah gitu. Boleh tahu kenapa? Ya, ada tawaran dari Kementerian Pendidikan secara pribadi ya, dari orang-orang di Kementerian Pendidikan secara pribadi. Saya ditawari untuk menjadi agen orang-orang yang mensosialisasikan kurikulum Merdeka. Okay. Kalau itu saya terima, maka saya tidak memiliki cukup waktu untuk mengajar di kelas. Tapi sebenarnya saya masih ingin ngajar di kelas. Iya. Saya membayangkan Anda pasti adalah seorang guru. Anda guru apa? SD, SMA. SMA. Iya. Ya, guru SMA. Itu pasti menyenangkan di kelas itu. Saya merasa saya sangat nyaman dan enak gitu ketika mengajar. Dan lebih enak lagi ketika saya tidak dikasih beban kurikulum. Jadi kalau Anda ngarang sendiri pelajaran ya, isi pelajarannya jangan diarahkan lah ya. Salah satu kritik utama saya terhadap pendidikan itu adalah coba berpikir relevansinya. Sebuah buku paket yang ditulis 30 tahun yang lalu diserahkan kepada anak yang akan hidup 30 tahun kemudian. Disrupsi di zaman dari rentang waktu 60 tahun itu sudah terlalu besar. Bagaimana ceritanya anak-anak kita yang hidup di masa depan harus menghafal materi-materi di masa lalu? Makanya banyak sekali guru-guru yang akhirnya ngeles ketika anak bertanya, Pak Guru ini kan di YouTube gini. Apa ya belajar dari YouTube? Kan dia ngeles gara-gara dia tidak bisa menerima realitas itu. Jadi yang salah YouTube-nya ya? Ya, yang salah, yang dipersalahkan itu adalah YouTube-nya. Padahal si guru itu menerangkan materi itu dari 10 tahun yang lalu masih dengan cara yang sama. Oke. Anda itu adalah guru, Anda senang mengajar. Saya yakin juga murid Anda senang mengajar. Tapi kenapa Anda menjadi guru? Anda sebetulnya punya pendidikan apa sebelumnya? Iya, saya keguruan. Keguruan. Jadi saya di jurusan kependidikan. Dulu cita-cita saya itu langsung pada tujuan. Bahwa cita-cita saya itu adalah berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Saya pengennya sih menjadi orang yang terlibat dalam penentuan kebijakan gitu. Jadi decision maker. Apakah itu pemerintah itu dan sebagainya. Pemikiran Anda kapan? Waktu saya masih SMA gitu. Di SMA Anda sudah berpikir Anda ingin menjadi seseorang yang terlibat dalam penyusunan keputusan kebijakan negara ini. Iya, saya bahkan pada waktu itu mendeklarasikan saya bakal jadi presiden. Lalu ditertawakan sama teman sebangku saya. Kemungkinannya terlalu kecil, 1 berbanding sekian ratus juta. Lalu saya katakan kemungkinannya cuma 2 sih, berhasil atau gagal. 1 banding 2 ya? Iya, bukan 1 banding 100 juta ya? Iya, saya berkata seperti itu. Cuman ketika saya masuk universitas, orang tua saya juga langsung mendeklarasikan bahwa kalau saya masuk jurusan anu di universitas anu, yang saya percaya itu akan mengantarkan saya kepada jenjang yang saya maksud itu, nggak kuat membiayainya karena ekonomi kita belum kuat-kuat amat gitu dan seterusnya dan seterusnya. Itu bisa spesifik nggak? Nggak usah namanya ya, tapi apa namanya program studi atau apapun yang menurut orang tua Anda itu kalau itu terlalu mahal lah. Ya, itu ilmu pemerintahan. Oke. Ilmu pemerintahan, ya saya nggak sebut universitas, inisialnya aja lah, UNPAD gitu. Oke. Di mana itu ya? Bandung ya? Iya, Bandung. Cuman pada waktu itu terlalu mahal untuk orang tua saya menurut mereka pada waktu itu gitu. Jadi sudah saya tahu diri, saya cari yang SPP-nya jauh lebih rendah daripada itu. Jadi saya masuk jurusan itu. Toh saya percaya ketika saya jadi guru pun saya akan menemukan
menemukan sebuah momen di mana saya pada akhirnya akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik itu. Oke. Ini kembali nih. Saya sih membayangkan gini, umumnya anak SMA tuh kalau lulus pikiran dia adalah ya dokter atau apalah ya gitu ya, atau YouTuber sekarang ya. Nah, bahwa ada seorang anak SMA yang sejak SMA sudah berpikir tentang bagaimana menjadi seorang decision maker, itu kan luar biasa ya menurut saya ya. Itu sebetulnya proses apa yang menyebabkan Anda merasa perlu menjadi pengambil kebijakan? Karena gajinya nampak besar atau kayaknya mentereng atau apa? Panggilan alam aja saya pikir. Apa itu panggilan alam? Iya, saya pada waktu itu resah sebenarnya, saya gelisah. Jadi saya menemukan ini ada masalah, tapi orang-orang kok nggak nyadar bahwa ini masalah gitu. Ini di SMA nih ya? Ya di SMA. Jadi soalnya boleh tahu nggak SMA Anda tuh kapan? SMA Anda tuh tahun? Saya lulus 2003 SMA-nya. Jadi masuk tahun reformasi 2000. Ya? Iya. Reformasi itu saya SMP. Pas reformasi itu SMP. Terus SMA di awal-awal reformasi 2000-an. Iya. Anda merasa bahwa kok orang nggak ngeh sih? Iya. Apa itu? Ya banyak hal. Jadi misalkan kenapa kalau orang undangan di pinggir jalan gitu atau di tengah jalan, hal yang sesederhana itu. Ini kenapa sampah tuh dibuangnya di sungai? Ya sesederhana itu kan masalah-masalah. Saya nanya kepada guru di kelas misalkan, kan pada waktu itu saya tuh ingat saya waktu SMA tuh pernah disidang karena ada kebijakan sekolah di mana setiap siswa harus membaca buku novel 15 menit sebelum jam masuk sekolah. Oh iya. Mungkin masih ingat. Iya. Iya. Tapi itu. saya lupa. Emang 15 menit biasanya kan bacalah, cari bukunya dan baca di rumah gitu. Itu enggak? Enggak. Jadi dulu itu kebijakannya adalah bawa buku dari rumah, baca 15 menit di sekolah. Kemudian gitu. Ada pernah itu ya? Iya. Nah, saya ketahuan bacanya bukan novel. Saya baca bukunya psikologi. Nah, jadi buku teks ilmu pengetahuan gitu. Pengantar psikologi. Pengantar psikologi. Nah, itu dimarahin sama guru. Kan harusnya bukunya novel. Nah, saya ngirim surat ke guru itu. Itu disampaikan kepada kepala sekolah ya akhirnya. Padahal kan itu sebenarnya hal yang sepele gitu. Anda mempersoalkan kenapa harus 15 menit baca novel gitu ya? Saya mempertanyakan kenapa harus novel. Kan setiap orang punya ketertarikan tertentu pada buku tertentu, genre tertentu gitu. Ya novel menghibur, ya saya akui novel menghibur, tapi saya tidak mau baca itu. Kenapa harus dipaksa? Nah, ya begitulah. Jadi itu kan masalah. Saya mau tanya, apa yang terjadi kemudian Anda protes, Anda kirim surat, terus apa responsnya? Ya saya ditandain sebagai orang yang dianggap memberontak. Memberontak. Saya ingat betul pada waktu itu. Jadi guru-guru tuh kalau misalkan ngobrol sama saya, oh ini siswa yang gini, oh ini siswa yang gini. Oh, Anda dikasih semacam apa? Cap gitu ya? Cap gitu ya. Iya, ya tidak apa-apa. Tapi pada waktu itu saya udah mulai menulis. Dan akhirnya di akhir SMA saya kasih kepada kepala sekolah, ini Pak buku yang saya tulis. Anda menulis buku? Nggak ada satupun orang yang mau menerbitkannya. Jadi saya bikin aja sendiri, ditulis. Saya pakai komputer gitu? Iya, pakai komputer. Itu SMA Anda sudah melakukan itu? Iya. Saya kepengen tahu. Sebetulnya kita mundur lagi nih. Itu kan SMA. Sebetulnya boleh nggak saya simpulkan? Saya duga nih. Anda itu memang dari dulu sudah menjadi seorang orang yang memberontak, melawan, menggugat sistem yang ada. Saya nggak tahu kenapa itu disebut sebagai pemberontakan, karena saya pikir saya melakukan hal yang normal gitu. Saya melakukan hal yang umum. Ya walaupun memang orang tua saya sejak kecil juga bertanya-tanya kenapa begitu gitu. Gimana? Jadi misalkan jadi waktu kecil itu saya tidak mau sama dengan orang lain. Itu sampai orang tua saya itu maksa-maksa karena malu. Jadi misalkan lagi rame misalkan kostum Batman untuk anak kecil. Semua teman-teman saya pakai kostum Batman. Karena saya sendiri yang menolak pakai kostum Batman, akhirnya dalam permainan itu saya jadi sopirnya, ini Batman semua gitu. Nah ini orang tua saya malu kok jadi asa terkucil gitu. Jadi dipaksa pakai kostum Batman, tapi saya nggak mau. Itu
SD saya juga ya. Iya, tapi saya ya. itu sebelum SD sebenarnya. Bahkan sebelum SD. Ya cuman maksud saya pikir itu adalah sesuatu yang normal gitu, sesuatu yang biasa gitu. Atau ketika misalkan saya berpikir tentang sesuatu, ya saya berpikir itu adalah hal yang biasa, kenapa juga dipermasalahkan gitu. Ya seperti yang tadi kita sampaikan, tadi di belakang layar kita bicarakan, saya misalkan ngomong sama orang tua saya, ketika orang tua saya bilang bahwa kamu tuh gak boleh berbohong. Ya saya nanya, emang manusia bisa gak berbohong? Jadi manusia secara teknis kan pasti berbohong. Pasti berbohong? Iya. Dalam pandangan Anda? Bohong, jika bohong itu didefinisikan sebagai kata-kata yang tidak sama dengan realitas atau kata-kata yang tidak sama dengan hati nurani atau alam pikiran, itu kan dianggapnya bohong. Nah, secara teknis tidak mungkin manusia bisa sama persis dengan realitas dan tidak mungkin sama persis dengan apa yang ada dalam otak. Karena? Ya baru pada waktu kuliah saya akhirnya menemukan buku Derrida yang menjelaskan bahwa ketika otak memikirkan sesuatu kemudian masuk ke dalam tulisan, ada distorsi besar dari alam pikiran menjadi apa yang dituliskan. Dalam konteks itu saja kita sudah tidak mungkin lagi sama. Kemudian ketika saya nulis buku ini misalkan buku saya promosi. Ini buku saya. Ini buku dari Guru Gembul 50 Muslim paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam. Saya misalkan punya ide, saya tuliskan di sini, ada distorsi besar. Ketika Bapak baca ini, ada distorsi juga besar. Cara saya menerimanya, cara menerimanya gitu. Jadi apa yang saya pikirkan tentang kebenaran dan kemudian Bapak mengatakan bahwa oh saya setuju, sebenarnya tidak ada kesepakatan di antara kita, hanya saja kita berkompromi atas kesamaan-kesamaannya gitu. Itu sorry, Anda sudah sampaikan itu ketika Anda masih SD itu? Iya, tidak dibahasakan dengan bahasa itu ya. Cuman alam pikiran saya berpikir ya secara teknis mana mungkin manusia bisa jujur gitu. Oke, jadi sejak kecil Anda itu sudah saya bilang bisa dikategorikan sebagai orang yang kritis terhadap kebenaran ya. Sampai di Opnam saya kritis. Serius? Enggak, itu bercanda. Okay. Itu permainan kata-kata aja kritis. Iya. Ini saya harus berhati-hati nih dengan narasumber yang satu ini. Saya salah ngomong itu langsung dihajar ini. Oke. Kalau ini buku yang ditulis kapan? Tahun 2009-an, 2009. Itu artinya Anda sudah belum lulus kuliah? Sudah lulus kuliah. 1 tahun setelah lulus kuliah. 1 tahun setelah lulus kuliah Anda menulis buku setebal ini. Ini tebal ya, saya nggak tahu berapa halaman. Dan ini diterbitkannya kapan? Baru kemarin. Jadi dulu tuh saya coba ke para penerbit, semuanya nolak. Siapa lu gitu? Ya. Dan namanya Guru Gembul. Iya. Ini lebih bukan karena orang tidak melihat isinya tidak penting gitu ya, tapi karena siapa penulisnya. Iya begitu. Bahkan dosen saya juga menolak untuk nulis kata pengantarnya. Oke, jadi Anda menjadi seorang yang tadi ya kritis itu terhadap apa yang dianggap sebagai kebenaran, itu terus Anda kuliah itu kuliah apa tadi pendidikan ada spesifik ya pendidikan sejarah. Oh, Anda memang pecinta sejarah. Iya. Oke. Lulus Anda mengajar. Sebelum lulus saya mengajar, direkomendasikan sama dosen. Oh, mengajar di SMA. Iya, di SMA. Itu artinya tahun 2008. Sekarang 2024 ya, 16 tahun. Anda itu sudah menjadi apa? PNS gitu? Enggak jadi PNS. Iya, saya menolak untuk jadi PNS dan mengikuti berbagai protokol dan administrasinya. Anda menolak menjadi PNS dan protokol administrasi itu kenapa juga sih? Iya, apa ya? Iya, saya pengen bebas lah. Jadi saya percaya bahwa sistem pendidikan kita tuh salah. Di satu sisi sistem pendidikan kita salah, tapi di sisi lain saya ingin menjadi pendidik yang menjadi agen yang menjadi transformasi bagi masyarakat ini menjadi lebih baik. Saya ingin mendidik, tapi saya tahu sistem pendidikan kita salah. Jadi kompromi di antara keduanya adalah saya pengen jadi guru tapi tidak mau terikat pada sistem. Jadilah guru honorer. Jadi guru honorer sampai sekarang. Iya. Saya mudah-mudahan Anda tidak salah tangkap pertanyaan saya. Tapi Anda bisa survive dengan cara begitu. Berdarah-darah sebenarnya. Berdarah-darah. Jadi apa ya? Saya sebenarnya mendapatkan tekanan yang sangat besar pada waktu itu dari
orang tua, dari keluarga. Karena ada beberapa momen di mana itu sangat krusial, tapi saya begitu egois untuk mempertahankan idealisme saya. Jadi misalkan saya pernah menganggur dan sangat ketergantungan pada penghasilan istri saya, di mana istri saya pada waktu itu sedang hamil anak pertama. Jadi hamil anak pertama, suami nganggur. Dia apa pekerjaannya? Guru les. Guru les. Jadi hasil lesnya itu yang menjadi topangan hidup Anda? Iya. Jadi pada waktu itu, selain juga saya beban moral sebagai laki-laki yang harus bertanggung jawab gitu ya. Dan kemudian orang tua saya juga, tolong penuhi tanggung jawab kamu sebagai suami, ayo cari kerja gitu. Nah pada waktu itu saya nggak bekerja sama sekali gitu. Karena saya memutuskan keluar dari sekolah dan masuk lagi tuh nggak bisa karena di tengah semester tuh nggak bisa masuk kan kalau misalkan ini. Nah tapi ya alhamdulillah saya dapat dukungan dari istri saya. Dia gak ngeluh sama sekali dan dia selalu percaya. Dia selalu percaya kepada saya, lakukan apapun yang kamu mau lah, sok terserah mau kayak gimana pun gitu. Jadi pada waktu itu idealisme saya, egoisme sayanya itu, saya nolak sistem pendidikan, saya nggak mau ngajar yang kalau ada gini-gininya, saya akhirnya nganggur. Dalam kondisi istri saya hamil besar. Waktu itu boleh saya tahu sedikit, Anda keluar karena? Pada waktu itu saya tuh keluar karena ingin bikin sekolah menurut ide saya. Sekolah menurut ide saya itu adalah bahwa kurikulum tidak berhak memenjarakan orang. Manusia itu harus diperlakukan secara otentik, spesifik, dan unik gitu. Jadi tidak boleh ada sebuah sistem yang menyamaratakan semua orang gitu. Jadi ketika ada anak yang misalkan berbakat atau bertalenta atau berpotensi atau berkeinginan untuk maju sebagai seorang pesepak bola misal, maka jangan halangi dia dengan berbagai les privat matematika. Pikiran saya seperti itu. Nah, ketika saya melihat sekolah seperti itu, kemudian ya udah saya bikin sekolah aja versi saya sendiri. Bikin sekolah tuh artinya apa? Ya, dulu tuh saya tuh bikin sekolah yang namanya tuh Maitreya gitu. Maitreya itu dalam kosmologi Buddhis. Oke. Ya, bahwa di pertengahan akhir zaman itu akan ada orang yang memberikan pencerahan dan seterusnya begitulah. Jadi saya ambil filosofi itu bahwa saya harus ngasih pencerahan tapi dalam dunia pendidikan gitu. Jadi kalau misalkan mau belajar ke sekolah yang dimaksud itu, kita identifikasi dulu si anak maunya apa, di mana, baru kita bikin kurikulum. Jadi kurikulum dibikin sesuai dengan anak gitu. Pikiran saya pada waktu itu seperti itu. Gagal total. Iya. Maaf saya ikut tertawa tapi iya gak apa-apa. Iya saya juga mentertawakan kenaifan itu. Iya gagal total karena secara teknis sangat sulit untuk mewujudkan itu. Iyalah. Sangat sulit untuk mewujudkan. Tapi Anda sudah kepalang berhenti. Saya sudah berhenti. Anda tuangkan energi Anda untuk menggolkan sekolah itu. Iya. Dan gagal. Nah, gagal dan ada sedikit penipuan juga sedikit. Ya, Anda tertipu. Iya, korban. Gagal ya sudah. Jadi saya tidak bisa masuk lagi ke sebagai sekolah menjadi guru. Kemudian apa-apa juga pada waktu itu stuck aja di situ. Gitu. Ya, jadi tingkat stresnya cukup besar dan saya benar-benar menyalahkan diri saya sendiri karena saya begitu egoisnya untuk mengorbankan istri saya, misalkan anak saya yang akan lahir dan sebagainya, demi gagasan saya yang utopis. Berapa lama itu Anda mengalami kondisi mungkin sekitar 1 tahunan lah. Oh, tapi alhamdulillah cuma 1 tahun ya? Alhamdulillah cuma 1 tahun. Karena kemudian tahun berikutnya Anda masuk lagi ke sekolah? Tahun berikutnya ditelepon sama kepala sekolah, ayo ngajar lagi. Ya, saya berurai air mata itu. Alhamdulillah dapat juga. Dapat lagi. Ini yang sekolah sampai sekarang ini? Iya. Oke. Sekolah pada waktu itu yang sekarang. Makanya saya punya ikatan batin gitu dengan sekolah itu. Oke. Ini sekolah yang bayangkan dia sudah ditinggalkan oleh salah seorang gurunya. Iya. Dan ketika dia tahu gurunya ini nganggur deh. Gitu kan kira-kira? Enggak, dia nggak tahu bahwa saya nganggur. Dia nggak tahu bahwa saya nganggur. Dia cuman kepala sekolahnya tuh nelpon, ada nggak guru yang bisa ngajar di sini? Oh nanti Pak saya carikan. Gimana kalau kamu aja? Oh ya udah ya mah. Ya akhirnya begitulah. Oke. Jadi Anda kembali mengajar lagi? Ya mengajar lagi dengan. Cita-cita Anda membangun sebuah sekolah
yang tadi itu yang nggak perlu se ekstrim itulah. Itu kan ekstrim tuh, bahwa setiap murid bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Tapi sebuah sekolah yang menurut Anda lebih ideal itu masih ada nggak di kepala Anda? Saya masih tetap berpikir tentang bentuk sekolah seperti itu. Oh, jadi gitu. saya membayangkan gitu. Ini mah pikiran saya. Entah ini terlalu berlebihan atau enggak. Karena sekarang zaman sudah modern, gimana kalau misalkan saya berpikir ojek itu jadi sekolah. Ojek jadi sekolah itu adalah saya mau pergi kemana, dari mana ke mana, itu bebas. Nanti tarifnya dan sebagainya. Maka saya susun gimana sebuah sekolah itu, SPP-nya semau siswa, jadwalnya semau siswa, gurunya semau siswa, pelajarannya semau siswa, tempatnya semau siswa. Dan gurunya mengajar siswa manapun yang dia mau dengan gaji berapapun yang dia tentukan, di mana dan jadwalnya berapa. Dengan sistem teknologi yang zaman sekarang saya yakin itu sebenarnya bisa dilakukan ya dengan aplikasi itu. Misalkan kita bikin sebuah aplikasi gitu. Jadi judulnya bukan sekolah tapi les, nah misalkan gitu ya. Les. Jadi ketika si anak saya butuh pelajaran jamnya dan sekian, lalu di situ ada banyak daftar guru yang bisa dipilih, daftar pelajaran yang bisa diambil, jadwalnya. Ya. Ini kayak halo dokter kalau dokter ya. Semacam itu. Ya. Kemudian Pak Guru, saya mau datang ke sini. Si siswa juga boleh memilih guru mana yang dia kehendaki. Kalau si gurunya berhalangan, berarti dia punya pilihan apakah ganti guru atau ganti jadwal. Ya bisa aja kan seperti itu di zaman sekarang. Iya. Nah, oke, itu kan cita-cita Anda ke depan nih. Iya. Nah, Anda kemudian mengajar tadinya normal-normal saja ya. Artinya normal. Dan tidak ada sesuatu yang membuka jalan baru. Iya. Itu terus. Yang membuka jalan baru saya itu justru sekolah itu. Jadi di sekolah karena saya tekankan kepada siswa-siswa saya bahwa kalian tuh lebih pintar daripada guru-guru. Alasannya adalah kalian memiliki akses yang jauh lebih besar terhadap sumber informasi. Google, Wikipedia, YouTube, sekarang mungkin tambah TikTok dan sebagainya. Jadi saya secara demonstratif pada waktu itu, ini buku, nih saya simpan di sini, kita buang jauh-jauh dari sini, yuk kita bahas apapun yang kalian mau. Nah, kemudian siswa itu bertanya begini. Luar biasanya pertanyaan-pertanyaan mereka itu benar-benar liar gitu. Di luar apa yang saya bayangkan. Ada beberapa pertanyaan yang mengganggu pikiran saya. Tapi saya janji, ajukan pertanyaan apapun yang kalian mau, kita diskusikan sama-sama di kelas, abaikan kurikulum. Sementara itu saya bilang seperti itu. Anda guru apa sih? Pada waktu itu saya guru geografi. Pada guru waktu geografi. Itu, iya. Tapi orang boleh bertanya tentang apapun. Biologi. Boleh. Anak-anak boleh mengajukan pertanyaan apapun. Yaitu kritik saya terhadap pendidikan itu adalah anak-anak punya akses terhadap informasi. Masalah zaman sekarang itu bukan ada tidaknya informasi, tetapi bagaimana manusia bisa memverifikasi informasi itu benar atau tidak. Kan begitu. Nah, jadi ketika si anak dikasih banyak informasi, dia mendapatkan akses terhadap informasi, tetapi guru-guru di sekolah tidak mau memverifikasi itu, bahkan ngeles, jangan, itu bukan pelajaran kita gitu. Itu berbahaya bagi mental dan kognisi anak gitu. Karena mereka dapat informasi tapi tidak ada konfirmasi, tidak ada klarifikasi, tidak ada verifikasi. Bahaya. Maka saya deklarasikan kepada anak-anak, ajukan pertanyaan apapun yang kalian mau, yuk kita diskusikan sama-sama di kelas. Apa respon sekolah? Sekolah tahu dong bahwa Anda melakukan itu di kelas? Iya. Lalu? Nah, karena kepala sekolahnya sayang sama saya dan saya sayang sama kepala sekolahnya, jadi ya silahkan saja. Silahkan saja. Itu Anda beruntung sekali ya? Iya, karena saya sudah mengajar di lebih dari 23 sekolah. Ya cuman ini aja yang mengizinkan. Sebelumnya saya dipecat. Anda sudah mengajar 23 sekolah? Lebih dari itu. Dan itu selalu keluar masuk karena saya guru honor. Tapi guru honor yang tidak mau membuat administrasi mengajar. Saya bilang itu beban yang bukan kompetensi guru. Jadi kalau misalkan dipaksa gitu, ya udah saya keluar. Tapi 23 ya? Iya, karena pindah-pindah itu. Ya artinya memang umumnya sekolah tidak mau terima. Iya. Nah, yang terakhir ini menerima saya, sok silahkan aja eksplorasi ini. Ya walaupun ada beberapa penentangan, beberapa kali saya ditegur.
Misalkan tidak boleh makan minum di dalam kelas. Saya persilahkan anak-anak makan minum di dalam kelas. Oke. Tapi itu kan aturan sekolah, Pak Gembul. Iya betul. Betul. Kalau di kelas anak-anak tidak boleh makan dan minum karena memang itu adalah etika di dalam kelas. Ya. Ya, ngomong-ngomong kalau saya pribadi, saya kan juga dosen ya. Saya juga termasuk seperti Anda. Silahkan mau makan siang juga boleh. Yang penting kuliah jalan dengan baik. Iya. Nah, kemudian kapan Anda mulai menjadi YouTuber dan kenapa dan bagaimana? Tepat di sanalah. Jadi ketika saya membuka tantangan itu kepada murid-murid saya, pertanyaannya begitu deras, begitu liar, begitu banyak sehingga pelajaran saya habis Untuk menjawab itu. untuk menjawab itu dan belum selesai. Maka ya sudahlah, saya bikin YouTube saja sekalian untuk mencurahkan keresahan hati saya. Oke. Nah, bahkan di video-video pertama saya itu adalah pertanyaan dari murid-murid saya jadiin konten gitu. Ya, terkait dengan masalah-masalah yang seperti itu. Jadi awal mulanya tuh dari situ. Awal mulanya dari keresahan kenapa anak-anak tidak boleh belajar atau tidak boleh bertanya pada hal-hal yang banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang dalam pikiran saya tuh. Iya. Jadi misalkan pertanyaan dari siswa kepada saya, Pak, kalau jadi ada pertanyaan unik nih. Dari bumi ke galaksi Andromeda itu ada 1 juta tahun cahaya. Jadi kalau kita melihat Andromeda itu sebenarnya adalah Andromeda 1 juta tahun yang lalu. Maka kalau misalkan disimpan sebuah cermin antara bumi dengan Andromeda, kemudian cermin itu kita bisa mengakses itu dengan teropong, maka kita akan melihat bumi 500 tahun yang lalu, 500 ribu tahun yang lalu, 500 ribu masa depan atau bumi yang sekarang. Nah, ada pertanyaan gitu loh. Oh iya, yang mana ya? Itu Anda angkat. Anda angkat nggak di video Anda? Saya pernah menyinggungnya beberapa gitu. Iya. Saya pernah menyinggung. Karena memang berat sekali jawabannya. Iya. Saya baru kepikiran loh. Iya ya. Maksudnya kalau itu diangkat oleh seorang anak SMA. Iya. Makanya betapa jahatnya ketika pertanyaan-pertanyaan semacam itu disampaikan di kelas, kemudian guru mengatakan udah jangan bahas itu. Karena itu potensi anak Luar biasa. Jadi proses berpikir itu dimulai dari bertanya. Jadi ada beberapa definisi dari berpikir, diantaranya adalah tanya jawab dalam otak atau upaya untuk menghubungkan informasi-informasi yang sudah ada dalam otak gitu. Dan itu biasanya dimulainya dari pertanyaan. Nah, kalau misalkan pertanyaannya saja sudah terhenti, bagaimana proses berpikir bisa terjadi gitu. Iya. Saya tidak mau menjadi guru yang akhirnya menahan kemampuan berpikir anak-anak saya. Oke. Syukurnya sampai sekarang si sekolah ini tetap mengapresiasi itu ya. Iya. Teman-teman sejawat guru Anda gimana? Iya, masih mengapresiasi. Iya. Nah, betul nggak tadi yang saya ceritakan? Awalnya memang penontonnya masih berapa ribu gitu ya? Iya. Tapi kemudian itu naik terus kan? Selama 8 bulan saya dapat penonton itu 100 orang per hari. Hanya 100 orang per hari. Iya. Padahal isinya udah sama kritisnya lah. Jelek sebenarnya. Ya karena awal-awalnya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari murid saya awalnya. Dan Anda waktu itu ketika itu sudah punya fasilitas perekaman, kamera segala macam? Enggak, saya sampai sekarang masih di handphone. Iya, dan Anda kayak nggak peduli tuh dengan apa setting studio dan seterusnya. Enggak. Enggak esensial sih. Persis ya. Anda menunjukkan bahwa sebetulnya buat YouTube itu sebetulnya penampilan itu, visual itu bukanlah sesuatu yang menentukan ya. Iya. Dan saya tuh jadiin nama Bapak sebagai pansos kan, cara saya untuk pansos. Nama siapa? Nama Bapak. Nama saya? Iya. Maksudnya gimana? Jadi saya misalkan mengkritik beberapa pernyataan Bapak, misalkan di masa lampau, iya. Jadi Anda diskusikan gitu? Iya, saya diskusikan. Ya, terus banyak juga yang fans Bapak yang marah sama saya, misalkan Anda cuman guru, dia kan dosen. Iya, gak apa-apa. Enggak dong, Anda kan dosen. Enggak ya, Anda guru ya. Anda nggak pernah jadi dosen ya? Pernah beberapa bulan. Oke. Jadi gara-gara itu orang mulai tertarik. Enggak sih. Jadi ada banyak sebenarnya momen-momen di mana saya akhirnya dapat penonton yang lebih banyak, pelanggan yang lebih banyak. Nah, boleh nggak? Anda masih ingat gak kira-kira momen yang mana tuh yang? Momen yang pertama itu adalah ketika saya menyulut kontroversi besar di antara ormas-ormas di Bali. Ketika saya mengatakan bahwa di Bali agama yang dianut itu bukan Hindu. Tapi?
Ya bukan Hindu. Ya apapun itu, tapi bukan Hindu. Jadi Hindu itu adalah istilah yang salah tempat karena dulu namanya Sindhu. Jadi di sana itu ada sungai yang namanya Sindhu atau Indus, maka wilayah di situ itu menganut sebuah kepercayaan, ya bukan sebuah, tapi beraneka ragam kepercayaan yang oleh orang luar disebutnya Sindhu atau Hindu. Maka ketika itu masuk ke Indonesia itu sebenarnya sudah tidak Hindu lagi, mungkin bisa disebut sebagai Hinduisme, tapi bukan Hindu. Nah, kemudian jadi apa yang disebut di sana? Saya kemudian mengajukan alternatif yang lebih lokal. Saya sebut di sana bisa aja Ciwa Buddha. Jadi semacam Buddha ya? Bukan. Ciwa Buddha itu adalah agama Majapahit. Oke. Atau sebut saja Tirta atau Tirte gitu. Itu agama sebelum agama Bali. Nah, itu memicu kontroversi di antara orang-orang Bali. Saya dihujat habis-habisan, diancam apa segala rupa. Tapi saya di situ dapat apresiasi dari Pak Anand Krishna. Pak Anand Krishna. Iya, tahu. Iya, yang Anda kemukakan itu benar. Jadi Anda tahu dari mana yang begini? Saya kan di situ menegaskan bahwa Hindu di Bali terbentuk itu gara-gara juga intervensi pemerintah yang berlebih. Jadi pemerintah pada waktu itu memaksakan bahwa definisi agama itu harus memiliki Tuhan, kitab suci dan sebagainya. Jadi tidak mengakomodasi agama-agama lokal. Agama lokal dianggapnya sebagai non-agama, hanya disebut kepercayaan. Dan kalau misalkan tidak berafiliasi dengan agama internasional, maka nggak diakui. Itu kan tahun 53, 54, 55, 56, 57 itu masa yang sangat kritis dan genting buat orang-orang di Bali gitu. Gitu. Ya, jadi itu ramai. Nah, ketika itu memicu kontroversi, video saya yang sebelumnya yang tentang kasta Dalit di India itu tembus sampai 1 juta. Dan disitulah saya lumayan bisa dikenal sama orang. Sejak saat itulah Anda dikenal sebagai YouTuber. Sejak saat itu. Tapi ada momen-momen berikutnya. Momen berikutnya itu adalah setahun kemudian ada video saya yang juga booming, yaitu perbandingan antara sekolah Islam dengan sekolah Kristen. Tuh, itu saya nonton itu. Itu saya nonton. Itu tadi harusnya saya komentar di awal. Karena itu salah satu buat saya, Anda jujur sekali dan saya bilang yang benar tuh yang ini nih penjelasannya. Iya, nah itu juga booming ya, tentu saja kontroversial, banyak orang yang. Tapi saya tidak menyulut kontroversi. Jadi maksudnya saya tidak berniat untuk menyulut kontroversi. Anda berusaha menjelaskan ya? Ya, saya menjelaskan aja kenapa di sekolah Kristen lebih baik dari sekolah dan Islam. Anda peroleh itu dari pengalaman langsung kan? Karena saya pernah mengajar di sekolah Kristen, sekolah Islam, sekolah Buddha. Saya pernah mengajar itu. Iya, wajar. Nah, itu booming. Kemudian ada beberapa lagi dan momen yang besar diantaranya adalah ketika saya diundang sama Pak Didi Kobisa. Saya susah mengejanya bahasa Prancis. Itu kapan ya? Saya lupa tepatnya, tapi sekitar 2 tahunan yang lalu lah. Satu setengah tahun atau 2 tahun yang lalu. Nah, pada waktu itu ya saya berucap terima kasih yang luar biasa kepada Pak Dedi karena mengundang saya di podcastnya. Saya dikenal lebih banyak orang. Kemudian momentum berikutnya adalah ketika ngebahas Habib yang sekarang ini ya. Iya, yang kemudian menjadi polemik yang sampai sekarang belum selesai. Iya. Nah, luar biasa. Anda, itu yang saya katakan tadi, Anda itu bisa disebut sebagai the enlightened, orang yang mencerahkan, orang yang membuka mata. Dan saya betul-betul berharap karya-karya Anda itu akan terus Anda lanjutkan. Amin. Itu Anda memperoleh ancaman atau cukup banyak ya? Cukup banyak. Jadi ya ancaman pembunuhan. Tapi ya cuman di kolom komentar atau yang masuk di inbox, di WA dan sebagainya. Tapi terus terang, sekarang saya nonton Anda itu, saya suka baca atau komentar-komentar. Kayaknya mayoritas itu relatif mensupport, bahkan memuji, betul nggak? Kesan saya salah atau? Betul, tetapi sebenarnya ada mekanismenya. Jadi YouTube itu sebenarnya mencoba untuk melindungi para konten kreator. Karena itu mereka cenderung untuk menyimpan komentar positif itu di atas. Jadi kalau misalkan sama-sama di like 3 orang, maka yang di atas itu adalah yang komentar positif. Oke. Di YouTube itu sebenarnya ada mekanisme untuk melindungi karena tingkat stresnya kan luar biasa konten kreator, apalagi di Indonesia. Betul.
Anda bicara sama orang yang mengalaminya juga. Iya, itu tetapi juga karena alasan yang lainnya itu adalah karena memang bubble YouTube, mungkin bubble media sosial. Akhirnya algoritmanya lah ya. Iya. Makanya saya sebenarnya suka bikin judul-judul yang justru mengarah pada pihak luar. Biar ayo kita diskusi sama ini, jangan bikin bubble di sini gitu. Jadi Anda betul-betul mengajak orang diskusi ya? Iya, ayo kita diskusikan. Saya sebenarnya juga sampai sekarang tuh sangat mendambakan ada ya diskusi publik dengan atau sedikit perdebatan, ya nggak apa-apa lah. Saya tuh pengen sama Pak Rocky gitu. Rocky Gerung. Iya. Tapi saya menghormati, dan kan kita tuh sering tampil bareng gitu di seminar. Iya. Iya, saya udah beberapa kali dengan beliau, 3 atau 4 kali ya, di satu panggung gitu. Dan saya menikmati itu. Cuman ya kadang-kadang saya harus menantang diri saya sendiri gitu. Dengan termasuk juga dengan Pak Ade saya pengen. Saya akan susahnya karena saya tuh punya tingkat kekaguman pada Anda yang tinggi. Jadi Anda bilang apapun tentang saya akan bilang siap. Ke depan ini ada rencana sesuatu yang ingin Anda raih, capai, lakukan? Saya tuh sekarang tuh sedang mengupayakan. Jadi saya tuh pengen mengerucutkan kegiatan saya tuh di 3 bidang, yaitu lingkungan hidup, pendidikan, dan yang berhubungan dengan parenting, yang berhubungan dengan kemampuan orang untuk berbahasa, berbicara. Gitu. Jadi misalkan untuk lingkungan hidup saya pengen mendukung kelompok-kelompok yang pecinta lingkungan hidup dengan Greenpeace misalkan. Untuk bagaimana menyampaikan kepada publik. Ya, bahwa sekarang itu dunia sedang dalam kondisi kritis dan krisis gitu. Ya, makanya saya ingin berkontribusi dalam penyadaran masyarakat di bidang itu gitu. Oh, jadi Anda ingin terlibat dalam gerakan hijau itu ya? Iya. Oke. Ya, kemudian yang soal pendidikan itu, jadi terlepas siapapun pemimpinnya, saya tuh pengen membantu pemerintah gitu, membantu pemerintah untuk pendidikan. Ya tadi itu misalkan sosialisasi kurikulum merdeka, bukan pada ide ini dicetuskan sama siapa gitu, oleh rezim yang mana, tapi pada inti kebebasan rasa merdeka untuk berpendidikan gitu. Iya, pada bagian itu. Kemudian salah satu masalah yang besar di Indonesia itu adalah kegagalan menyampaikan pesan-pesan. Jadi masyarakat kita itu adalah masyarakat timur yang sangat kesulitan untuk menyampaikan secara langsung dan terbuka. Dan memunculkan banyak sekali kesalahpahaman. Jadi saya pengen bikin komunitas, bikin kelompok di mana orang-orang bisa memiliki keterampilan untuk menyampaikan pesan dan gagasannya kepada orang lain gitu. Sekolah tuh mestinya ya. Ya, misalkan dengan public speaking atau yang semacam itu gitu. Yuk kita bikin sekolah. Ayo Pak. Yuk, ini buat penonton siapa yang tertarik untuk mensupport gagasan-gagasan Guru Gembul, dan saya akan mensupportnya juga kalau itu jadi dilakukan, membuat sekolah bagaimana berkomunikasi dengan cara yang sebaik-baiknya lah. Iya. Kang Guru Gembul ya, banyak sekali sebetulnya hal yang masih ingin saya tanyakan. Ini bukan basa-basi nih, tapi memang waktu kita nggak mungkin. Nanti kita ketemu lagi, mudah-mudahan bisa. Insya Allah. Karena Anda mulai sering muncul juga di sini kan, di daerah Cokro ini. Mudah-mudahan kita bisa wujudkan tuh ide-ide tadi ya. Amin. Kita akan support Anda, walaupun saya membayangkan orang seperti Anda itu memang akan menimbulkan problem di birokrasi dan macam-macam. Oke, Kang Guru Gembul, terima kasih sekali sudah hadir. Penonton, terima kasih sekali. Bagi Anda yang masih tertarik, ikuti terus tuh channelnya, namanya Guru Gembul. Di YouTube ada. Penontonnya sudah banyak. Subscribernya udah hampir 2 juta kali ya. Oh, masih jauh. 1 koma lah ya. 1 koma. Ya, tapi udah 1 koma. Dan beliau sendirian ya. Bukan kayak Cokro nih satu grup. Kalau Kang Guru Gembul itu sendirian kan? Sendirian. Dengan tim lah ya, ada ya. Sendirian, gak ada timnya. Ya, luar biasa. Ya udah, terima kasih. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses terus nih. Amin. Makasih banyak. Mari penonton, mari semua, mari kru. Thank you.